Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikim. Saya lahir di kota Jember dan asli Jember Putra Daerah. Saat ini saya tinggal di perumahan Permata Indah, Sumbersari, Jember. Saat ini saya sedang menggeluti usaha sendiri, yaitu di bidang kontraktor, yang mana sebelumnya saya pernah bekerja di satu instansi lembaga keuangan di kota Jember. Ya, alhamdulillah, atas izin Allah saya dimudahkan untuk bisa usaha sendiri. Awal mula saya resign dari lembaga perbankan, awalnya dari gencarnya sekali dakwah tentang bahaya riba, yang mana pengetahuan ini yang sebelumnya saya terus terang belum mengetahuinya. Namun seiring waktu berjalan, ramainya di medsos itu dakwah tentang riba gencarnya, lalu timbul rasa keraguan-raguan dalam hati saya. Lalu setelah itu saya banyak belajar apa sih riba sebenarnya. Ternyata dari pekerjaan yang waktu itu saya lakukan ternyata bertentangan dengan agama, karena mengandung unsur riba seperti itu. Jadi hari-hari ini penuh kerisauan seperti itu, hingga di satu titik saya ingin keluar daripada pekerjaan saya. Karena hakikatnya kalau orang lihat nih, orang lihat wah, ini kerja mencari nafkah gitu, mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak istri itu. Tapi hakikatnya saya ini menentang Allah dan Rasulnya seperti itu. Jadi bayangkan bagaimana risaunya saya ketika ada perasaan bagaimana saya ini menentang atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi suatu ketika saya putuskan untuk hijrah di tahun 2019. Namun ketika itu banyak sekali bayangan-bayangan yang menghantui, Pak. Jadi saya lihat dari teman-teman yang sudah resign itu, begitu mereka ini diuji dengan Allah dengan berbagai macam ujian yang mungkin kalau kita mau resign waktu itu harus berpikir dua kali, saking ngerinya gitu ya. Berbagai macam ujian yang dihadapi oleh mereka seperti itu. Sehingga waktu itu ada perasaan saya ini keraguan-raguan untuk resign gitu. Namun suatu ketika saya mendengar satu hadis daripada baginda Rasulullah SAW itu yang bunyinya man taraka sa'inillah wa dahu khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik, seperti itu. Jadi perasaan kalimat itu yang hadis tersebut yang membuat saya ini mulai mempunyai semangat. Bagaimana ketika Allah meninggalkan sesuatu, seorang hamba ini meninggalkan sesuatu karena Allah, karena ketaatannya, maka Allah akan ganti lebih baik. Ya qadarullah. Suatu ketika awal saya memulai usaha kontraktor ini awalnya dari customer saya sih gitu. Customer saya yang mana dia datang lama. Saya kenal dengan customer tersebut 2016. Saya dipertemukan Allah 2019. Tiba-tiba datang ke saya cerita bahwa beliau ini lagi bangun rumah, dan kebetulan beliau ada rasa kecewa dengan kontrak tersebut karena ada sedikit mungkin wan prestasi atau gimana lah seperti itu. Lalu saya sampaikan mungkin ke customer tersebut, ke nasabah tersebut, misalkan lain kali ada kebutuhan untuk bangun rumah atau apapun, nanti bisa akan saya bantu. Kebetulan waktu itu saya punya kenalan saudara ya, kebetulan juga kontraktor. Jadi saya ingin menggandengkan saudara tersebut, kalau misalkan ada pekerjaan, maka saya akan bekerja sama dengan saudara saya tersebut seperti itu. Ya qadarullah, nggak lama setelah kita bertemu, 1 bulan berikutnya si nasabah ini kirim saya foto tanah, yang mana sebelum saya memprospek bagaimana membuat usaha rumah kos waktu itu. Dan si customer ini tidak ada rasa ketertarikan sama sekali gitu.
karena memang usaha rumah kos ini budget yang cukup besar dan returnnya juga sedikit dan lama untuk kita mau BIP seperti itu. Nah, namun kata Allah, ya itu kembali lagi ketika saya ingat di sebuah hadis tadi yang saya ingat itu, qadarullah si customer ini, nasabah ini ngirim saya foto tanah, bilang saya, bos, saya sudah dapat tanah, tolong hitungkan RAB bagaimana perhitungannya ini, kira-kira kalau saya bikin rumah kos dengan luasan sekian ini berapa nilainya. Nah, situ saya langsung teringat hadis tadi. Allah, mungkin ini jawaban daripada Allah ketika kita ini benar-benar ada upaya atau keinginan untuk berhijrah ya. Jadi bagaimana kita ini untuk memenuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, maka Allah ganti dengan lebih baik. Semenjak itu saya langsung berpikir gini, bagaimana mungkin seorang yang mau beli, kasarannya ya, analoginya kita kayaknya orang mau beli bakso datang ke tukang sate ini kan sudah tidak masuk akal, Pak, kayak gitu. Jadi ini orang mau bikin rumah atau bikin rumah kos kok datang ke pegawai bank seperti itu. Nah, ini suatu kalau secara akal ini nggak mungkin gitu. Tapi ya balik lagi, ketika Allah sudah membuat semua itu mudah, pasti kan mudah, lebih mudah daripada membolak-balikan telapak tangan seperti itu. Lalu setelah itu di bulan saya ketemu insya Allah di bulan Oktober, lalu di bulan Desembernya saya mendapatkan proyek pertama saya waktu itu. Sehingga seiring waktu berjalan di 2020 running proyek ini sudah berjalan, Masya Allah. Qadarullah di 2020 ini COVID melanda. Nah, COVID ini di semua sektor usaha ini waktu itu macet, banyak yang gulung tikar seperti itu. Namun ya itu, kuasanya Allah menunjukkan kepada saya waktu COVID, gencar-gencarnya COVID di 2020, 2021 itu proyek saya semakin banyak. Waktu itu insya Allah saya pegang di 5 titik proyek seperti itu. Bayangkan, inilah janji Allah yang tidak akan meleset gitu, kepada hamba-hambanya yang yakin, kepada hamba-hambanya yang mau mengikuti apa semua arahan atau perintah daripada Allah SWT dan Rasulnya. Maka ketika itu tidak bisa dinalar, Pak, seperti itu. Tidak bisa dinalar. Jadi seorang pemula yang notabene tidak punya pengalaman di bangunan atau properti, tapi Allah mudahkan dengan proyek yang begitu banyak dan besar waktu itu. Alhamdulillah dari 2019 saya memulainya, alhamdulillah sampai saat ini masih running, alhamdulillah. Waktu itu sempat saya ini punya karyawan 50 orang. Jadi tukang saya, pengawas saya totalnya ada 50 orang. Alhamdulillah. Yang dulunya saya ini digaji sama orang, ya sekarang alhamdulillah jadi kepanjangan tangan untuk menyalurkan rezeki dari Allah kepada karyawan-karyawan saya seperti itu. Ya pastinya ketika awal saya melamar di lembaga perbankan ini sebuah praktis yang sangat tinggi gitu ya. Kalau kebanyakan stigma di masyarakat itu kalau orang kerja di bank itu gajinya gede, mentereng, style dan lain sebagainya. Bonusnya juga gede seperti itu. Sehingga sampai saat ini pun kerja di bank itu merupakan impian semua fresh graduate seperti itu. Jadi saking kerja di bank ini mempunyai praktis yang tinggi, punya ekspektasi gaji yang besar, sehingga waktu itu saya tertarik gitu melamar kerja di instansi perbankan tersebut. Sampai di satu titik, yaitu ketika kita berusaha untuk bagaimana untuk hijrah, tidak serta-merta mudah kita ini untuk meyakinkan terutama orang-orang terdekat, kepada istri, kepada keluarga. Bahkan dikatakan ya mau dibodoh-bodohin ya udah biasa itu. Kamu meninggalkan pekerjaan ini bodoh kamu ya. Itu udah biasa, udah lumrah gitu. Karena ya balik lagi ya, mungkin untuk perkara riba ini kalau saat sekarang untuk di mata masyarakat ini perkara yang lumrah. Istilahnya dosa besar yang dianggap lumrah kalau sekarang ini. Dianggap normal seperti itu.
Ya banyak sekali pertentangan, terutama dari istri. Bahkan saya butuh meyakinkan ini butuh waktu hampir 2 tahun. Ya, kekhawatiran biasalah namanya istri. Bagaimana nanti kalau kerja apa gitu, terus uang bulanannya gimana, macam-macam, berbagai macam ketakutan manusiawi yang normatif itu datang kepada keluarga dan diri saya waktu itu. Namun ya balik lagi, kekuatan yang utama itu akhirnya iman sebenarnya. Ketika iman itu sudah ditempa terus ada keyakinan terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan kuat untuk melangkah. Yaitu ibarat kata bagaimana kita ini mau bersih ya. Bahkan pengalaman yang paling kesan itu ketika saya kerja di lembaga perbankan itu bagaimana tarbiyah ujian itu banyak sekali menimpa keluarga saya gitu. Saking takutnya saya mau membelanjakan uang dari gaji waktu itu ke keluarga itu, sampai saya memisahkan semua uang yang gaji itu tidak akan saya masukkan ke dalam rumah. Minimal saya untuk bayarkan kepada hutang-hutang saya waktu itu.